Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Rock Riwayat Orang Kudus edisi 10 Oktober. Hari ini kita akan membahas riwayat Santo Daniel dan para sahabat martir dari Ceuta. Sebelumnya silahkan di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita bermula di tahun 1220, di mana Ordo Fransiskan memperoleh mahkota kemartiran dari para martir perdana Ordo, Santo Berardus, Santo Petrus, Santo Ajustus, Santo Accurcio, dan Santo Odo. Peristiwa kemartiran ini secara tidak langsung membangkitkan semangat saudara-saudara yang lain untuk mewartakan Injil dengan seluruh jiwa dan raga. 7 tahun kemudian, salah seorang saudara Fransiskan bernama Romo Daniel yang adalah provinsial Fransiskan di Calabria bersama Angelus, Samuel, Donulus, Leo, Hugolinus, dan Nicholas berangkat ke Maroko untuk mewartakan Injil Kristus kepada orang-orang Muslim. Mereka kemudian mendarat di Ceuta, Afrika Utara, yang pada waktu itu merupakan daerah kekuasaan bangsa Moor. Dengan semangat yang berapi-api, mereka berencana untuk masuk ke pusat kota. Tak disangka-sangka, ternyata ada pedagang Kristen yang segera mengenali mereka. Mungkin karena pakaian mereka yang khas ya. Pedagang ini memberi informasi penting terkait situasi politik di Ceuta. Ternyata ada larangan keras untuk semua orang Kristen memasuki kota Ceuta. Jadi situasinya di kota ini, Kristen menjadi agama yang dilarang guys. Dan bisa dibilang, penyebarannya waktu itu termasuk bawah tanah. Romo Daniel dan para sahabatnya sadar kalau mereka melanjutkan pewartaan, nyawa mereka adalah taruhannya. Kemudian tanggal 2 Oktober, mereka mencoba mempersiapkan diri dengan mengaku dosa, merayakan misa, dan melakukan persis seperti yang Yesus lakukan sebelum sengsaranya, yaitu saling membasuh kaki. Sisa hari itu kemudian ditutup dengan doa-doa. Besoknya, hari Minggu pagi, mereka mulai masuk ke kota dan berkhotbah mewartakan Injil Kristus kepada orang-orang di sepanjang jalan dan tempat umum. Seperti yang kita udah tahu, penguasa kota pasti nggak akan tinggal diam. Mereka langsung ditangkap dan dipenjara. Tapi dalam penjara pun mereka tetap mewartakan Injil guys. Di sana mereka menulis surat kepada para pedagang Kristen di luar kota. Terberkatilah Tuhan, Bapa segala kerahiman yang menghibur dan memperkuat kita dalam segala kekacau balauan kita. Tuhan kita telah memberi perintah kepada kita. Pergilah dan wartakanlah Injil kepada semua makhluk. Dia telah berkata, hamba tidak lebih besar daripada Tuhan. Bila orang menganiaya kamu, ingatlah bahwa mereka telah terlebih dahulu menganiaya saya. Tersentuh oleh kata-kata ini, kami hamba-hamba Yesus Kristus yang miskin dan tidak layak ini telah meninggalkan rumah kami dan telah datang untuk berkhotbah di negara ini demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa-jiwa dan demi kekalutan orang-orang tak beriman yang keras kepala. Dan kendati kami mungkin telah banyak menderita, kami sangat dihibur dan diperkuat oleh Tuhan. Kami pun mengharapkan semoga Dia akan berkenan menerima persembahan hidup kami. Hanya kepadanya lah pujian dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Romo Daniel dan para sahabatnya dipenjara selama 1 minggu sebelum dihadapkan pada gubernur kota itu. Awalnya gubernur merasa mungkin sepertinya orang-orang ini bisa diajak untuk meninggalkan iman. Jadi dia membujuk mereka dengan janji yang indah-indah guys, supaya para Fransiskan ini mau murtad. Tentunya tawaran ini ditolak mentah-mentah guys. Akhirnya gubernur mulai menggunakan cara ancaman, mulai dari penjara, siksa, hingga hukuman mati. Namun ternyata ancaman-ancaman itu nggak ada yang mempan guys, sehingga gubernur benar-benar menjatuhkan hukuman mati kepada mereka dengan cara dipenggal. Romo Daniel kemudian memberikan berkat terakhir kepada para sahabatnya sambil menangis gembira serta berkata, marilah kita bergembira dalam Tuhan, teman-temanku yang setia, karena hari ini adalah hari pesta untuk kita. Malaikat-malaikat yang kudus telah datang untuk membimbing jiwa-jiwa kita pergi ke tempat tinggal yang abadi. Dan hari ini para martir berpakaian jubah putih akan menerima kita ke dalam persekutuan kudus mereka. Surga telah terbuka di atas kepala kita. Kita akan segera menjadi milik kebahagiaan yang kekal. Dan di hari itu, ketujuh saudara Fransiskan suci ini menjadi martir dengan dipenggal tahun 1227. Romo Daniel dan para sahabatnya kemudian dikanonisasi oleh Paus Leo ke-10 tahun 1516. Nah teman-teman, mungkin dari kita ada yang merasa, ngapain sih mereka nyari mati? Kan udah tahu di situ Kristen dilarang, tapi masih ke berkhotbah kan, yang namanya konyol.
Iya, wajar guys, karena kita berpikir dalam pola pikir zaman sekarang, di mana udah ada internet, udah ada Instagram, Facebook, WA, Line, dan lainnya. Tapi ini kondisi 800 tahun yang lalu, di mana pewartaan Injil belum bisa pakai internet guys. Pewartaan harus langsung terjun ke tengah masyarakat, supaya mereka bisa langsung mengenal namanya Kristus. Karena belum ada namanya media sosial, bahkan koran media cetak pun belum ada. Jadi sebenarnya itu bukan cari mati ya guys. Kita bisa ikut seperti mereka dalam mewartakan Injil Kristus guys. Tentunya kalau sekarang ya kita gunakan yang namanya internet. Tapi kalau nggak punya media sosial gimana? Gak apa-apa, masih bisa kok, tenang aja. Caranya gimana? Caranya dengan mewartakan Kristus lewat sikap dan perbuatan diri sendiri yang mencerminkan Kristus. Oke teman-teman, itulah riwayat dari Santo Daniel dan para sahabat martir Ceuta. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Pamit re!